Halo, Oke, welcome back ya. Nah, sekarang kita akan selamat datang kembali dan kita akan memulai pelajaran dengan modul baru teman-teman semua. Tapi kalau kalian ada pertanyaan di yang sebelumnya boleh banget. Cuman udah sebelum kita mulai, kakak ingin bertanya kabar kalian dulu. Jerry, gimana kabarnya? baik-baik saja. Baik-baik saja. Jerry, eh, apa namanya kelas 11 ya Jerry ya? Iya. Oh, kak pikir kemarin kelas 12 ya. Kemudian Oh, kalau kak mau doa nanya SN. Awalnya mau nanya SNBP gitu ya. kalau kelas 12 si Cuman Abdul. iya ya, gak lupa. Apa aja kegiatannya, Jer? Cuma makan tidur berak sama olahraga dikit. Olahraganya kapan? Sebenarnya hari ini cuma karena ada kelas saya terpaksa tunda dulu. Bukan, bukan maksudnya kapan waktu olahraganya? Oh, biasanya hari Senin, Selasa, Jumat, Kamis dengan Sabtu ini sebenarnya. Di jam? Jam 4 sore. Oh alah, kalau kakak boleh sarankan ya, Jer ya. Itu bagusnya kalau mau cepat otot itu terbentuk, itu siang. Siang. Iya, jadi tidur siangnya tolong dikorbankan. Enggak, tapi Jer, itu kalori sedang banyak-banyaknya akan habis. Jadi lemak itu lebih lebih apa namanya? Cepat terkuras, kemudian nanti ketika apa namanya makan, terutama kalau makan daging itu tumbuhnya cepat jadi otot langsung, ya, Hmm. gitu aja. Jadi saya nggak tahu kalau Kak biasanya push up dulu-dulu ya ke gym juga itu siang, ya, dan awalnya diawali dengan pemanasan dulu, kemudian lari keliling rumah sebanyak 100 bukan 100 kali 25 kali, habis itu baru ke gym. Itu seru lah, pulang-pulang pegel semua, nanti kita bales lagi ya, tapi itu seru ya Jer, Belum gitu pernah Jer. coba sih kalau siang-siang. Nanti saya cobalah. Ya itu ya, tapi ya minusnya itu ya tidur siang harus kita korbankan, itu aja sih Jer, ya. Ya, sebenarnya saya nggak pernah tidur siang sih. Tapi Tapi nanti Jerry akan rasakan kayak wah gitu ya, itu saya jamin itu Jer, oke. Kalau Wilbert gimana kabarnya Will? Baik, Kak. Oke, Will, kegiatannya apa aja? Hari ini sih ya cuman makan, nonton, gitu-gitu aja, Kak. Oh, nggak main game sama teman-teman. Enggak. Oh, Kak pikir main mabar gitu, Roblox. Kak pikir Aku sih belum. biasanya main ML, Kak, tapi udah males, Kak. Oh, Will kelas berapa Will? 8 kalau nggak salah. Iya, kelas 8, Kak. Oh, Kak pikir kelas 9 ya. Kak mau tanya masuk SMA-nya udah tes atau belum tadi awalnya. Oh, Itu. belum sih, Kak. Yang kemarin gimana? Sudah di setting-setting, Will? Wah, kemarin belum, Kak. Kemarin sibuk pergi. Oh, oke oke. Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu terdiam di satu komputer ya, teman-teman. Jangan, ya. Saya juga tidak menyarankan itu. Jadi sekali mungkin keluar. Will, apa namanya? Kamu mau tanya ke Wilbert. Ini kan udah bulan Mei, Will. Ada rencana apa namanya? Tidak akan mengikuti kelas? Belum tahu sih, Kak. Iya, soalnya kemarin ya nanti kakak validasi ya. Untuk karena mama kemarin kan menginformasikan bahwa sebenarnya bulan Mei-nya eh, libur Will ya gitu. Itu mama atau papa Kak, ini di nomor ini. Nah cuman kakak sampai saat ini kelas penggantinya itu nggak ada kelas yang baru, nggak ada kelas yang di bulan Mei ini lesson ini gitu. Soalnya hampir berbarengan gitu, gitu Will.
Oke? Oke, Kak. Oke. Nantilah kakak info. Halo, Ibnu. Gimana kabarnya Ibnu? Seperti biasa. Lo Ibnu, kukira kau nangis gara-gara gaur gura lagi graduasi. Apa? Diam, diam, diam. Aduh, aduh, Kak, jadi malu nanya kalau kayak gini mah. Kalau live-nya apa Kak? Graduasi, udah pensiun. Nangis jadi di status. Oh, oh, berarti sekarang udah jadi alumnus gitu ya, Ibnu? Hah? Udah jadi Apa? alumni, alumni di sekolah gitu. Ah, iya, iya. Oke. Kemudian kalau UTBK-nya kapan? Oh, udah selesai ya. Kalau Udah. kalau nggak salah UTBK hasilnya tuh tanggal 29 Mei ya, teman-teman. Udah apa? Oh, 28. Ya, berarti satu berapa minggu lagi nih? 3 minggu lagi ya. Oh, semangat banget. Semangat ya. eh Ibnu lulus pasti. Awak ini kamu nanya nih, Ibnu. Tapi nggak enak juga ya. Ibnu kemarin Apa? masukan kemana? Hah? Masukin kemana SNBP-nya? SNBP? Maksudnya Iya, masukin kemana? iya. Maksudnya eh nargetin di mana gitu? Ah, Unhas doang. Oh, dapat berarti? Enggak. Loh, kukira Nggak dia, mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak. Nggak kukira mungkin. kukira si Musa nggak lolos SNBP. Hmm, Bang. enggak, ya kita kan SNBP tuh milih gitu, Jer. Kita harus masukin kemana gitu. Satu doang. Kenapa? Satu jurusan doang. Satu jurusan satu Ah, fakultas. Satu jurusan, jurusan satu jurusan. kampus doang. Iya, jurusan. Ya, kalau Kak kan dulu SNBP-nya namanya SNMPTN dulu ya, jalur rapot tuh. Ya, Itu Kak ya, kan. masukin awalnya mau ke UGM satu, UI satu sama IPB satu gitu. Nah, cuman mau mengkombinasi itu kan peluangnya 50-50. Nah, cuman mau membuat peluangnya jadi 100, ya masukin eh, di satu Satu. aja yaitu IPB. Eh, Iya, jadi keterima di IPB deh. oh. Ya, dan ini mungkin sedikit ya teman-teman buat kalian yang SNBP juga dan belum ini, ada positifnya teman-teman. Jadi BTW maksudnya, nanti SNBP tidak harus pakai tes juga sama doang. Udah nggak ada lagi bebas tes. Nah, oh gitu ya. ya, Oh, udah nggak wow. ada. Memang berbasis nilai rapor, tapi yang nilai rapor lagi dites lagi. Itu untuk tiket masuk tesnya lagi, Oh, untuk nilai itu rapornya. sekarang ya, sistemnya sekarang Heeh, begitu. heeh. Oh, dulu Kak nggak gitu soalnya. Ya, itu yang tahun depan. Tahun ini masih sama kok, bebas tes. Masih ada. Supaya, oh iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau Mutiah bagaimana kabarnya Mutiah? Oh no, sudah dekat Alhamdulillah UTS. baik Kak. Tidak baik, kenapa? Baik Kak, Alhamdulillah. Oh, Mutiah kesibukannya apa di sekolah, di pondok? Cuma sisa Kak. Sisa. OSIS? Iya, Oh, Mutiah jadi anggota berarti? Atau jadi ketua OSIS? anggota, Hah? anggota Kak. Oh, Wih, anggota. Oke, gimana proyek apa? Apa aja? Seru jadi OSIS, Mutia? Seru Kak. Seru? sudah pasti tidak sih. Enggak ya? Beda-beda orang ya, Iya, beda-beda. Kan itu dulu kan Kak. di SMA nggak ikut organisasi gitu ya, Tia. Cuman di kuliah baru banyak ikut di kuliah dan apa ya? Sempat apa sudah tahu kenapa sih orang-orang ikut organisasi sejak SMA gitu. Itu ada sense tertentu, Jer. Jadi bukan
apa ya, sekolah itu bukan bukan di akademik akademik doang gitu. Gimana ya? Tapi- Udah pernah 2 kali mau calonin diri jadi anggota. Oke. Sekolahnya pakai sistem voting. Orang dalam memang sinting. Oh, ini kayaknya yang nggak lulus. Makanya saya 2 kali nggak kena. Pertama kelas 10 saya calon diri. Nah, nggak tembus. Kelas 11 nggak tembus lagi. Saya pikir nggak Oke. beres ini guru semua. Tapi seru lah ya, ada sense tertentu. Dan kalaupun kita ikut pramuka, OSIS, Olimpiade itu Oh, kalau pramuka biasanya sih ada ini. ya ada sesuatu yang akan kita dapatkan gitu ya. Kalau Abim gimana Bim kabarnya? Gitu-gitu aja kak. Gitu-gitu aja. Abim kelas berapa Bim? Kelas 10 satu SMA. Siapa Oh, Jawa Barat di sini? ya. Aku Abim belum Waduh, ngambil jurusan berarti Bim ya? kenapa? Belum ambil hati-hati. jurusan berarti. Di sekolahku nggak ada sistem jurusan kak. Loh, SMK kayaknya ada. oh Kurikulumnya SM. Cambridge, Cambridge soalnya. Hah? Kurikulumnya Cambridge soalnya. Kok kan nggak ngerti boleh ini Kurikulumnya gimana? Cambridge. Beri gimana tuh Bim? Bilang saya Putus-putus Bim, putus-putus. Oh, putus-putus. Tes-tes. Sekarang masih putus-putus nggak? Iya, sekarang udah mendingan. Gimana gimana? Sebentar. Iya, kurikulumnya kurikulum Cambridge, Kak. Oh, kak mendengarnya breaks tadi. Oh, Oh, mantap sekali ya. Bim, hati-hati lu Wow. diangkut wamil. kenapa? Hati-hati lu diangkut sama wajib militer. Eh, Ah, iya, takut coy. kayak- Di kayaknya Jabar, di kayaknya Jabar. Abim ini ya. Oh, nggak ada penjurusan gitu ya. Wow. Terus itu Sebenarnya sebenarnya campur sih kurikulumnya. Cuman kayaknya nggak bakal ada penjurusan. terus itu apa namanya? Kalau belajar sistemnya gimana? Kayak SMA pada umumnya atau gimana, Bim? Kita mau tahu nih. Sistem belajarnya, Pasti emang wajib SMA militer pada ini. umumnya kayak gimana, Kak? Maksudnya ya Kalau udah nggak ada belajar, kemudian nanti ada ujian, kemudian sekarang kan Wajib ada militer. P P P5 gitu ya, nggak tahu. nggak ngerti sih kalau kurikulum sekarang SMA ya. Tapi ya belajar, kayak ya, Oh, ya Di belajar di sana di gimana sana belajar. di sana Kenapa? udah ada wamil nggak? Nggak ada. Itu emang Wamil mulai dari apa? Mulai daerah mana? kayaknya Jawa nggak Barat. ada aja. Ah, aku sekolahnya di Jawa Tengah. Di Jawa Oh, Barat udah keselenggara itu. Udah aku lihat di berita, udah beberapa itu masuk wajib militer memang gila. wow, Tahu sih keren ya belum dapat kabarnya. teman-teman. Pengen Kalian sih saya Kak, berbeda-beda gitu. punya kurikulum begitu. Kan seru gitu. Ya, ada pertimbangan mungkin Jar ya. Kita tidak bisa bilang itu seru, kita juga tidak bisa bilang itu nggak seru ya. Mungkin ada pertimbangan setiap sekolah. Dan sekolahnya Abim kebetulan belum sepertinya. Gitu ya. Hati-hati di Jawa mau wamil ini. Siap-siap langsung jadi PKI. Betul. Nggak boleh gitu lah. Oke, teman-teman cukup ya untuk kabar-kabarannya. Ini udah 10 menit lewat. Sekarang kita akan fokus ke materi hari ini, yaitu pengantar PyYQT5. Nah, apa itu PyYQT5? Jadi, oh loading. Oh my God. Aduh, saya nge-lag. Halo? Oke, udah. Jadi pengantar PyYQT5, PyYQT. Dan pipe itu nanti saya tulis pipe di WhatsApp itu karena generasi kelima, ya. Nah, apa itu? Jadi kalian akan belajar membuat aplikasi desktop, teman-teman semua, yang mana kita menggunakan nggak lagi Pygame, tapi kita akan menggunakan sesuatu yang lain. Nah, kebetulan ada satu yang cukup populer
yang kalau biasanya dipakai ketika kita menggunakan bahasa Python yaitu PyY atau PY, Qt, Qt gitu ya. Nah, generasinya yang kelima yang akan kita pakai. Nah, kemudian saya sebelum berangkat ke situ, kalian pernah melihat aplikasi ini? Wilbert pernah? Pernah, Kak. Oke, menggunakannya pernah. Pernah. Oke, yang tengah namanya apa kalau gitu? Notepad. Oke, nice sekali. Kalau sekarang saya tanya, apa kesamaan dari tiga-tiganya ini? Boleh, Ibnu? Sama stick Waduh, di suaranya bagian suaranya sinyal putus-putus, serak-serak apa gitu. sunset slot kan. Serak-serak becek gitu, bener. Ibnu, kalau kalau Jerry, apa Jer persamaan aplikasi ini? Kalau Notepad, tahu saya itu boleh bikin website ya dia. Wow, oke. Kalau Word bisa bikin website juga? I don't think so. Kalau sebenarnya ini dua-dua ini Notepad sama Workbook, book itu dia sama-sama kayak untuk menyimpan catatan yang dimana dia itu kayak text editor. Oke, text Sementara editor kita. sementara Chrome itu sebagai DP halaman web. Oke, berarti mereka nggak nggak sama gitu ya kesimpulannya. Ya. Satu lagi, Mutia, boleh? Apa kesamaannya? Ya, Kak boleh tahu kesamaannya apa? Atau Mutia nggak pernah make ini? Salah satu atau salah duanya nggak pernah make mungkin. Apa yang di tengah? Hah? Yang di tengah. Yang di tengah nggak pernah make? Iya. Oh, oke oke. Kalau Abim, apa kesamaannya Bim? Boleh? Sama-sama software yang dipakai di Windows. Iya, itu dia ya teman-teman. Jadi kesamaannya satu. Terima kasih ya Bim. Dan terima kasih ya Jerry, Mutia, Wilbert, sama Ibnu. Jadi aplikasi ini betul ya sama-sama dipakai di Windows teman-teman. Ya, jadi nggak bisa dipakai yang terutama yang ini. Ya ini nggak bisa kita pakai di Notepad. Setahu Kak sih ya nggak ada di Windows. Nah, apa itu sekarang? Kenapa harus di Windows? Jadi ini disebut sebagai aplikasi desktop teman-teman atau berjendela. Nah, apa itu aplikasi berjendela? Dia adalah program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Ya, jadi itu ada elemen-elemen lah. Intinya di situ ada elemen-elemen yang kita dapat berinteraksi dengan elemen-elemen itu. Contohnya, nah ini dia. Ini kan Microsoft Word gitu ya. Nah, ada banyak sekali elemen di sini. Nah, kita dapat berinteraksi. Nah, tetapi yang perlu kalian pahami adalah di platform kita juga ada elemen dan kita bisa berinteraksi. Nah, tetapi bukan tergolong sebagai aplikasi berjendela. Kalian tahu kenapa? Karena teman-teman semua ini itu tidak bisa diinstal, gitu ya. Maksudnya, ya penggunaannya itu nggak se apa namanya, nggak seproper ini, nggak seproper aplikasi desktop pada umumnya gitu. Jadi ini meskipun elemennya itu bisa dipakai untuk berinteraksi, tetapi ini bukan termasuk atau tidak tergolong sebagai aplikasi berjendela. Oke, ini hanyalah membuat ngoding doang. Nah, kalau PS Code Kak, ya PS Code mah dia aplikasi berjendela ya teman-teman, dia profesional soalnya. Ya, nah cuman ini kita hanya di satu halaman, ya, nggak ada jendela yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat hal ini teman-teman. Misalnya nanti aplikasi berjendela, misalnya aja nih ya.
Kalau kalian perhatikan di Microsoft Word kalau nggak salah, kita kalau mau melakukan print out suatu dokumen, kita akan menemukan tombol-tombol seperti ini. Ya, ini disebut jendela utama, kemudian ini disebut sebagai widget. Nah, sekarang saya jelaskan karena ada yang belum tahu apa itu widget soalnya. Jadi, kalau aplikasi berjendela itu adalah wadah umumnya untuk pembuatan aplikasinya, teman-teman. Nah, kalau widget itu baru elemen kontrolnya. Oke? Nah, widget nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada di dalam aplikasi berjendela. Oke? Artinya apa? Widget itu ibaratnya isinya lah gitu. Kalau aplikasi berjendela itu tadi, ya itu ibarat kontainernya. Ya, atau tempat kita menempatkan elemen kontrol nanti. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang ada beberapa widget yang populer yang akan kita pakai di PYQT ini. Pertama, ada widget untuk pembuatan judul, ada widget untuk membuat tombol, ada widget untuk switch, ada widget untuk membuat bendera, bidang input teks, daftar, dan masih banyak lagi. Cuman yang akan kita pelajari nanti beberapa dari hal ini. Oke? Nah, kemudian sekarang yang perlu kita ketahui adalah kita menggunakan PyYQt. Sebenarnya apa itu PyYQt? Jadi PyYQt itu teman-teman suatu library dan dia lintas platform. Artinya apa lintas platform itu? Lintas platform itu maksudnya dia bukan bawaan Python. Sehingga kalian harus install nanti. Ya. Kenapa bukan bawaan Python? Karena terlalu kompleks. Ya. Sehingga Python kan ada modul-modul standar seperti turtle, kemudian random, kemudian apalagi time, OS. Nah, itu standar semua. Nah, kalau yang ini kebetulan nggak standar. Ya, dia itu kompleks. Makanya lintas platform. Nah, sehingga kita udah nggak bisa lagi pakai platform kita. Nggak bisa lagi pakai yang biasa, harus pakai di yang profesional, yaitu VS Code. Jadi, PyWQT itu apa? Aplikasi lintas platform yang memang khusus untuk membuat aplikasi berjendela. Ya, ada nggak yang lainnya? Ada. TV, ada. Kemudian yang lainnya ada. Tapi untuk yang desktop, dan maksudnya ketika kita ingin membuat aplikasi yang bisa dibuka di laptop, itu PyWQT adalah recommended. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Muklis, Muklis lagi. Mutia, Ibnu, Wilbert, Abim, Jerry, silakan. Ada? Halo, halo, halo. Tidak ada. Reaction, reaction kalau. Oh, ada nih. Nope. Oh, nope. Reaction, reaction kalau nggak ada, guys. Waduh. Oke, aman ya berarti. Oke, kalau aman sekarang kita akan coba membuat untuk yang pertama ya pembukaannya. Kita kenalan dulu. Kita buat kita buat aplikasi yang sederhana seperti ini. Ya, aplikasi ini termasuk aplikasi berjendela. Nah, jadi nanti di sini disebut sebagai judul aplikasinya. Ini disebut sebagai tulisan yang ada, entah itu keterangan atau apapun, yang jelas dia masuk ke dalam label. Kemudian yang ini juga demikian. Nah, yang ini barulah masuk ke dalam tombol. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat yang sesederhana ini? Oke, jadi di dalam PyYQt kita perlu submodule. Namanya yang pertama Qt Core. Apa itu Qt Core? Ini untuk membuat konstanta dan flag atau bendera untuk menentukan tampilan, ya, tampilan di aplikasinya, kayak stylingnya gitulah. Nah, kemudian kalau Qt Widgets baru di sini banyak elemen kontrol. Ada submodul dari Qt ini. Qt Widgets ini adalah Q Application, Q Widget, Q Push Button, Q Label, QP, Box Layout. Yang semuanya ini bisa kita bilang kelas atau submodul dari Qt Widgets. Jadi
PyYQt punya submodul nggak hanya ini sebenarnya, ada banyak. Cuman yang akan kita pakai adalah Qt Core dan Qt Widget. Kelas, ya. Nah, kemudian 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 di Qt Widgets itu ada submodulnya lagi, sub-sub lah gitu. Sub-modul namanya application, widget, label, QP, box layout, QH, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang gimana cara menghubungkannya? Ya, kita menghubungkan diri ke PyYQt. Pertama nanti tentu saja harus sudah terinstall. Kemudian kalian tinggal bilang from PyYQt 5 harus ada limanya ya. Ini generasi paling baru sekarang. .qt core import qt. Nah, kemudian dari Qt widgets kita import beberapa juga. From PyYQt 5.qt widgets import Q application, Q widget, Q push button, Q label, QP box layout. Nah, sekarang apa gunanya ini? Nah, itu pertanyaannya. Oke, yang pertama Q application itu untuk membuat objek aplikasi, teman-teman semua. Ya, no, bisa sih, tapi Ibenut udah tahu nggak apa aja nama submodulnya? Bisa ya, import everything. Jadi di sini maksudnya from pywqt5.qt widgets import everything bisa. Tapi tapi udah tahu nggak nama-nama ini gitu. Nanti kalau belum tahu repot juga ya. Tapi bisa import everything ya. Bagus idenya. Nah, jadi Q application itu teman-teman itu untuk membuat objek aplikasi, Q widget itu untuk membuat elemen kontrol dari aplikasinya, tapi kita masukkan ke dalam objek juga. Q label untuk membuat objek label, Q push button itu membuat objek button tombol, kemudian QP box layout itu untuk tata letak elemen-elemen itu. Nah, sekarang ini contoh pembuatannya. Jadi nanti ada app sama dengan Q application. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan ini adalah berarti namanya objek atau instansi dan ini kelasnya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa? Uh-huh. objek sama variabel tuh sama aja kan nih? Uh, Technically, no. Secara Oh, teknis, tidak. Tapi kalau secara, sorry. Secara konsep tidak. Tapi kalau secara teknis, yes. Teknis itu maksudnya penulisannya sama. Objek itu ditulis dengan, ya sama kayak penulisan variabel gitu ya. Itu secara teknis. Kalau secara konsep itu variabel itu isinya itu bukan kelas. Ya, dia isinya ya angka biasa, string, dan lain sebagainya, boolean. Nah, kalau berarti objek itu, ada value-nya gitu ya. Kalau apa? Iya, kalau ah, berarti lebih apa? Lebih ke value-nya ya. Kalau iya, lebih ke value-nya, variabel. betul sekali. Itu yang membedakan mereka nanti, ya. Oh, Tapi kalau teknisnya, cara menulisnya sama. Nggak ada yang berbeda ya, sama aja. Bagus pertanyaannya, oke kok. ya. Oke, kemudian eh tadi saya mengungkapkan, mungkin kalian ada yang bertanya di sini, teman-teman. Loh, kenapa kok kelas itu kan biasanya Kak saya menggunakannya begini, tapi kok kenapa harus ada kurung siku sekarang di dalam kurung biasanya? Nah, ini itu teman-teman semua sebagai penempatan parameter apapun nanti. Jadi seolah-olah ada banyak loh parameter di application ini. Jadi kalau kalian tidak menuliskan ini nanti dia akan error. Saya sudah pernah mencobanya. Ya, jadi disediain kayak list begini supaya ditaruh banyak parameter. Bisa ditaruh banyak parameter di situ. Oke, atau argumen bahasa kerennya. Nah, kemudian apa ini? Ini untuk mengizinkan aplikasinya terus ditampilkan tanpa menggunakan while. Jadi mungkin di dalam komando ini di PyYQt, ini kan bawaan PyYQt teman-teman, ini tuh ada while, tapi kita nggak perlu menulis while gitu. Kalau kemarin kan game kalian while true, itu lakukan ini. Nah, kalau ini dia mengizinkan aplikasinya tetap tampil tanpa harus kalian menggunakan while. Kecuali kalian menekan tombol exit di pojok kanan nanti. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang apa namanya? Yang lainnya ya sama QWidget, ini cara kita membuat objeknya. Kemudian perintahnya adalah nanti di akhir sebelum
app.x itu, jangan sesudahnya, kita harus menampilkan aplikasinya dengan perintah main window atau main win atau apapun sebutannya .show. Nah, ini nanti akan menyembunyikan, akan memperlihatkan jendela ke layar gitu atau elemen kontrol ke layar gitu teman-teman. Nah, ringkasnya kalau kalian menulis kode seperti ini, kemudian kalian membuatnya begini, kalau kalian run kode kalian, dia akan terjadi begini nanti. Paham? Paham? Ada pertanyaan dulu, silakan. Iya, silakan Wilbert. Berat sekali nih kayaknya pertanyaan Wilbert. Tuh, mau saya mana, guys? Silakan, Will. Oh iya, silakan Jerry. Ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, kita gaskan. Nah, sekarang ini dia perintah-perintah yang harus kalian, ya bisa dibilang hafal, enggak juga sih, yang harus kalian ketahui lah maknanya. Pertama, untuk mengatur judul di jendela tampilannya, kita dapat menggunakan set window title. Kemudian untuk memunculkan pada lokasi tertentu, kita dapat menggunakan .move. Kemudian ketika kita ingin mengubah ukuran aplikasinya, kita dapat menggunakan perintah resize. Kemudian ini menampilkannya, kemudian ini menyembunyikannya. Nah, kenapa kita perlu menampilkan dan menyembunyikan? Ada kalanya teman-teman nanti layarnya, desktopnya, window-nya itu lebih dari satu. Nah, konsepnya kalau di PyYQt itu, kita nggak bisa menampilkan sekaligus. Jadi, tapi nggak juga di-delete, ya. Tapi yang satunya harus disembunyikan, supaya yang satunya itu bisa ditampilkan. Gitu. Oke? Nah, kemudian ini yang penting sekali ya, yaitu QLabel. Apa fungsi QLabel ini? Membuat tulisan doang, teman-teman. Tapi bukan di bagian judul itu. Tapi dia di aplikasinya, kalian bisa membuat tulisannya. Nah, kemudian set text ini apa? Ini mengubah text labelnya. Ya. Kemudian winner.text itu sendiri metode yang memungkinkan untuk mendapatkan text label. Ingat text label untuk mendapatkan teksnya saja. Oke, set text mengubah teksnya, dot text mendapatkan teksnya saja. Nah, kemudian kalau push button membuat tombol, yang mana di dalam kurungnya ini adalah tulisan tombolnya itu apa? Set text mengubah label pada tombolnya, kemudian dot text yang tadi sama, ya, mengambil labelnya atau teksnya. Nah, kemudian ini yang super duper mungkin agak membingungkan, ya. Jadi, nanti ketika kalian sudah membuat elemen QLabel, push button, QWidget, dan lain sebagainya, itu ingat teman-teman ya, mereka akan terletakkan tidak apa namanya tidak sesuai keinginan kita. Maksudnya gimana? Jadi seolah-olah kalian sudah membuat nih QLabel katakanlah, QLabel, push button, kemudian apa lagi? Widget, widget mas secara umum ya semuanya ini widget. Window, bukan window, apa input text dan lain sebagainya. Nah, behind the scene ketika kalian mendefinisikan variabel itu, dia itu letaknya tidak tidak seperti ini juga teman-teman, acak pokoknya. Nah, apa sekarang gimana caranya untuk mengatur tata letaknya ini? Nah, di sini kita baru menggunakan box layout. Ada dua jenisnya. Yang pertama ada tata letak yang secara vertikal. Kemudian nanti kalau yang satunya itu edge yang secara horizontal. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ini garisnya lah gitu. Garis yang garis halunya, garis halu gitu. Ya, pokoknya buat acuan, nggak akan tampil nanti di layar. Nah, kemudian Qt itu apa? Qt itu buat styling, contohnya stylingnya adalah alignment di sini. Kemudian ya rata kiri, rata kanan bebas. Nah, sekarang setelah kalian membuat itu semua,
Ya, kalau kalian perhatikan di sini saya sudah membuat vertical line. Nah, vertical line ini kalian harus isi berarti supaya terletak sesuai dengan garis acuannya. Perintahnya gimana? Sebut garis acuannya dot add widget. Tambahkan ke widget elemen mana? Elemen title. Buat dia dengan rata tengah. Gitu. Habis kalian tambahkan ini ke dalam nanti elemennya. Ini kan elemen nih. Kalian tambahkan elemen ke garis acuannya begini. Dia tertambah gitu kan. Nah, sekarang ini belum tertambah ke widget. Ya, ini belum tertambah ke widget, teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menambahkannya ke widget dengan perintah. Oke, main window yang tadi nilainya widget, itu saya set layoutnya dengan menggunakan ini. Nah, ini artinya nanti ada box kosong, kemudian kalian taruh itu ke dalam sini. Gitu, teman-teman semua. Ya, jadi add widget menambahkan ke dalam layout, kemudian set layout mengatur atau menambahkan bahasanya juga ya, supaya lebih mudah menambahkan ke dalam widget kontainernya. Nah, sekarang gimana cara membentuk ini? Kalau kalian perhatikan, ini terdiri dari apa saja? Boleh? Ini apa? Abim, tahu ini apa? Eh, jendela, View? jendela. Bukan. Ini perintahnya untuk apa? Untuk membuat ini. Set window title ya. Untuk membuat judulnya. Oke? Nah, kalau yang ini, Ibnu, boleh? Tulisan doang. Kita pakai apa? What? Ibnu, Ibnu sakit, Ibnu. Enggak kan, tes tes. Lah, Kok tiba-tiba suaranya nggak jelas gini ya? lah, Oke, jadi ini pakai apa, Ibnu? label atau print. Iya, Q label ya, betul sekali. Ini juga Q label. Kemudian, Mutiah ini pakai apa nih? Ini set window title, ini label. Kemudian yang ini apa? Betul. Iya, push button ya. Oh, Push button. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah, kalian perhatikan di sini ada tata letak yang tidak terlihat. Nah, gitu maksudnya tadi. Fungsi tata letak itu begini ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, itu gimana cara membuat yang tadi itu ya, kalian pertama hubungkan modulnya, kemudian buat aplikasinya. Di sini bebas, judulnya mau seperti yang tadi boleh. Kemudian buat widgetnya. Dia terdiri dari push button, label, dan winner. Dan widgetnya ini nggak harus berurutan ya pendefinisiannya. Jadi kalau kalian perhatikan kan di sini ada label dulu, kemudian push button. Tapi ketika dibuat boleh, nggak harus label dulu yang dibuat. Boleh push button, boleh label. Nah, di mana kemudian kita mengatur urutan siapa yang pertama dan kedua? Saat kita menambahkannya ke dalam garis acuan dengan perintah line.addWidget. Kalau garis acuannya vertikal, maka kalian ketika menambahkan elemen itu dia pertama begini, dia akan yang paling atas. Dan yang paling terakhir adalah yang paling bawah. Nah, nanti kalau secara horizontal, kalian akan menambahkan yang pertama berarti dia yang paling kiri, yang paling akhir, yang paling kanan. Nah, kemudian kalian dapat mengatur stylingnya menggunakan Qt. Qt-nya Kak, line center, line center, line center. Dan Kak, jangan lupa, oke, kalau jarak antar objeknya tuh bisa diatur nggak? Kan tadi bisa. urutannya dari atas ke bawah. Mhm. Itu tapi tiap ininya bisa diatur jaraknya nggak? Soalnya dari sini ke Bisa, sini bisa. berapa pixel gitu. Bisa ya. Jadi elemen-elemennya ini teman-teman bisa diatur jaraknya. Nah, cuman kalau sedikit jaraknya itu secara default dia ngatur buat ada sudah diaturkan untuk kalian. Tapi kalau kalian bertanya apa perintahnya, itu nanti set spacing sama padding namanya. Kita akan berbicara itu cuman kalau nggak salah di lesson 2 nanti ya. Tapi bisa disetting. Ya, jarak antara ini dan ini saya inginnya segini gitu. Jarak antara ini dan ini segini. Cuman secara default dia akan membaginya dengan cara yang sama gitu ya. Pembagian jaraknya sama. Gitu ya, Bim. Cuman bisa ya, intinya bisa. Nah, kemudian saat kalian menambahkan ini ke garis acuan, teman-teman, bentar.
Kalian sudah menambahkan ini ke garis acuan kan? Jangan lupa ditambahkan ke widgetnya sekarang, ya. Supaya kalian nanti melihat hasilnya gitu ya. Karena ada banyak yang lupa menggunakan ini. Itu saja teman-teman. Ya. Nah, sekarang setelah itu apa? Main window.show tampilin widgetnya. Habis itu app.exec tidak akan berhenti ketika kita menekan ketika kalau tidak menekan tombol ini. Apa namanya? Exit. Nah, kemudian kan tombol itu teman-teman harapannya adalah ketika kita mengklik tombol itu terjadi sesuatu dong. Betul nggak? Harapannya begitu. Nah, di dalam pembuatan aplikasi berjendela, pengaturan hal tersebut itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Jadi apa yang terjadi itu disebut sebagai event. Ya, event yang mana itu nanti dalam bentuk fungsi. Nah, kemudian untuk menghubungkan fungsi dengan tombolnya, kita dapat menggunakan perintah button.click.connect. Nama fungsinya apa? Jadi fungsinya nanti kita definisikan secara terpisah. Maksudnya di luar tanda kurung ini. Nah, sehingga nanti ketika saya punya orang yang baru SNBP ya, ketika saya punya winner identifier-nya begini pada awalnya, kosong, ketika saya mengklik, dia seolah-olah mengenerate nomor random. Nah, jadi di fungsinya itu berarti dia menggunakan ya modul random lah atau apapun. Modul random atau random especially dari 1 hingga 100. Gitu, teman-teman. Yang fungsinya dapat kita setting seperti ini. Jadi number sama dengan random dari 0 hingga 100 atau 99. Winnernya ya ini teksnya kita inginnya. Kemudian text.setText pemenang. Ya. Jadi teks yang ini itu adalah variabel nanti, ya. Nah, kemudian apa? Dikoneksikan. Jangan lupa setelah kalian membuat fungsi, teman-teman, fungsi itu nggak akan terjadi apa-apa kalau kalian nggak panggil, ya. Jadi koneksikan dulu dengan tombolnya, kemudian sebut nama fungsinya atau panggil dia. Nah, nanti akan bekerja selayaknya. Gitu, teman-teman semua. Oke? Nah, sekarang ada yang mau bertanya dulu sebelum saya ke PS Code-nya. Habis itu kalian mengerjakan sendiri. Silakan. Ya, betul sekali. Wilbert, mana Wilbert nih? Gimana Will? Ada yang mau pertanyaan? Jerry, Mutia, Habib, Ibnu, silakan. Jadi kalau fungsi itu di sini sebenarnya part of algorithm itu heart-nya lah ya. Heart of algorithm itu hatinya algoritma itu adalah kita membuat fungsi ini, teman-teman. Ya, apa yang kita inginkan terjadi. Gitu, teman-teman semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba. Oke, ini ada kayaknya. Musang nanya FZ fungsinya apa, Kak? FZ enggak, itu mah FZ kalau F seperti FX itu, teman. fungsinya FX. Oh, FX ini mah fungsi matematika ya. Ini penulisan fungsi di matematika. Kalau di dalam pemrograman, kita menulis suatu fungsi itu dengan perintah def, ya. Begini. Def atau operatornya def, misalnya namanya menghitung luas area gitu. Parameternya taruh. Misalnya luas area lingkaran, circle. Berarti parameter yang dapat kita taruh atau X-nya itu adalah jari-jari, ya. Kemudian menghitungnya yang di return aja nih. Return rumus luas lingkaran itu apa? Pi, numpy.py aja pakai, dikalikan dengan R kuadrat ya. R kuadrat. Nah, ini formula untuk menulis hal sesederhana ini di matematika. Fx sama dengan atau Fr aja, supaya R-nya adalah jari-jari. Fr. Kalian dapat menggunakan perintah. Jadi untuk menulis perintah yang ini, kita terjemahkan ke dalam kode, itu nanti akan seperti ini. Gitu. Oke, teman-teman. Oke, nah sekarang saya contohkan
Di tugasnya itu sudah waktunya untuk melakukan beberapa pelatihan. Cobalah untuk mengembangkan beberapa aplikasi pendidikan. Kita coba lihat. Saya lupa tugasnya itu apa di bagian satu ini. Oke, ini dia teman-teman. Sekarang kalian sudah sampai di modul 7. Selamat. Nah, ini dia tugasnya teman-teman semua. Jadi, disuruh membuat ya sesederhana ini ada tulisan Hello World. Kemudian yang kedua, membuat ya ada secret button dan lain sebagainya. Saya contohkan mungkin tidak terlalu mirip atau mirip. Nanti kalian coba lanjutkan di nomor 2 ini gimana cara membuatnya ya. Oke, teman-teman? Oke? Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Waduh, ini dia. Saya nge-lag nih, pakai dari jam 7 jam 8, 9. Laptop saya nge-lag, teman-teman. Mohon dimaklumi aja ya. Laptop masih kuat tapi ya laptopnya. Oke, ini dia. Oh, ini mah yang sudah jadi ya, teman-teman. Ini mah yang sudah jadi nih. Ya udah deh, saya jelasin aja. Oke, jadi nanti outputnya akan begini kalau yang ini. Waduh, kayaknya harus stop share deh ini. Nge-lag banget soalnya. Bentar ya, teman-teman. Dan nggak bisa di-run. Aduh, laptop saya kenapa ya? Bentar guys, lagi loading. Oke, nanti saya contohkan satu aja ya, teman-teman. Nanti kalian coba-coba aja. Dan share screen ya kalau bisa. Ini dia. Nah, jadi kita ingin membuat yang tidak mirip lah dengan yang tadi. Cuman maksudnya tidak mirip dari sisi isi. Tapi perintahnya sama kok. Jadi ini saya ganti, this is my class. This is my file. Kemudian, oke. Jadi yang pertama kita import yang kita perlukan tadi. Ini dia, saya kopikan ke kalian. From pyqt.qt-core import qt. Kak, Kemudian, mhm, Kak, Bim. ini tadi nginstal apa? Harus namanya library PyYQt-nya di mana? Oh, kalau Algo PS Code harusnya udah ya, tapi kalau belum ini, klik terminal nanti, kemudian kalian tinggal bilang pip
pip install PyYQt5 ya, teman-teman. Nah, ini nanti gini aja pip install bla bla. Nah, kalau udah requirement already satisfied berarti selamat buat kalian. Oke. Nah, kemudian itu udah jadi from PyYQt5.qt widgets import ini dan itu. Nah, di sini ada QH sama QP ya, teman-teman. Nah, habis itu apa? Buat objek pertama, objek aplikasinya, objek widgetnya. Kemudian kalian boleh setting window title-nya sejak awal begini. Kemudian kemunculannya di koordinat ini di laptop kalian. Kemudian ukurannya segini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, sekarang saya ingin membuat, ingat ya, garis acuan pertama yang yang vertikal. Kemudian yang horizontal. Ya, garis acuannya boleh lebih dari satu ya teman-teman. Maksudnya misalnya kalian membuat yang horizontal 2 boleh, horizontal 3 boleh, vertikal 4 boleh ya. Tinggal sama aja. Tapi tolong jangan sama nama objeknya. Nah kemudian teman-teman semua, kalau kalian diagonal ada ini gue tonjok lah mas. Nggak ada ya. Adanya QP sama QH ya. Sorry to say ya Muklis ya. Nggak ada ya. Nah kemudian teman-teman semua, kalian langsung line.set alignment. Nah, ini cara kita mengatur bahwa posisi dari apa namanya hmm, Qt-nya atau line-nya itu bukan line ini posisi dari line ini kita styling dengan menggunakan rata tengah gitu. Ya pokoknya Qt itu buat styling lah gitu. Nah, kemudian sekarang saya membuat objek namanya label, namanya my label. Isinya nanti hai kita bertemu di kelas ini lagi. Kemudian yang kedua, hi welcome back. Kemudian yang ketiga dan seterusnya. Semuanya pakai Q label. Nah, kemudian ini kita akan berbicara nanti, tapi kalian silakan baca-baca aja ini, ya. Habis itu apa? Saya jangan dah, jangan dimatikan. Habis itu apa? Line.add widget my label. Nah, ini cara saya di line ini. Jadi seolah-olah saya punya nih kan, saya punya beberapa objek di sini. Yang pertama line, garis acuan, vertikal, horizontal line, horizontal, begini. Dan letaknya nggak begini, teman-teman. Letaknya nggak begini. Nggak di kiri, nggak di kanan. Ini ya pokoknya letaknya aja. Kemudian saya juga punya label, 3 di sini. My label, second label, third label. Kita buat label 1, 2, 3. Nah, perintah yang ini line.add widget my label. Nah, line itu kan vertikal ya. Jadi, my label itu apa? Tulisan yang ini my label. Jadi, dia akan tambahkan itu ke situ pertama. Kemudian di line lagi, add widget second label. Berarti dia yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu apa? Ada perintah set spacing. Nah, ini spasi antar elemennya. Mau 20 pixel dan sebagainya silakan. Tapi nggak kelihatan nanti. Boxnya nggak kelihatan. Cuman begini cara mengset spasinya ya. Nah, habis itu apa? Saya menambahkan apa ini? Saya menambahkan kemudian horizontal.add_widget third label. Jadi, oh ya, sorry. Jadi kalau third label itu, di third label itu yang saya tambahkan adalah yang di apa horizontal itu saya tambahkan third label. Berarti yang ini masuknya ke sini. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang line.add_layout horizontal line. Jadi kalau kalian ingin menambahkan ini ke sini ataupun sebaliknya, jangan pakai add widget, tapi pakai set layout. Add layout. Ya. Jadi misalnya kan di sini perintahnya line.add_layout horizontal line. Saya menambahkan horizontal line ini saya tambahkan ke dalam sini. Jadi seolah-olah gambarnya nanti akan terbentuk begini. Di kode yang ini, gitu ya, sudah terbentuk sesuatu seperti ini. Pak, Ini, ya ya, jadi ini tuh 2. cara kerjanya kayak kita nambahin dulu garisnya, baru nanti garis itu ditambahin elemen ya. Bukan elemennya yang kita sesuaiin sama garisnya. Jadi kayak kita bikin Elemennya, garisnya, baru nanti
di garis itu bakal ada elemen-elemen. Iya, di garis itu bakal ada elemen-elemen. Nah, cuman ini boleh kalian tambahkan, nggak harus di ini ya teman-teman. Nggak harus apa namanya di akhir ya. Maksud saya adalah kalian boleh kok menambahkan ini nanti bukan add layout. Oh ya benar. Boleh kok menambahkan ini yang pertama. Boleh. Tapi ya kalian akan mendapat bahwa elemennya akan ditambah terakhir. Yang berbeda hanyalah add layout sama add widget saja. Itu aja. Jadi kalau kalian mau, saya mengatur layoutnya dulu deh, baru saya tambahkan elemen. Nah itu seolah-olah layout yang ini sekarang bukan milik dirinya sendiri, bukan milik layout yang ini. Saya pakai warna kuning. Tapi kalian harus mention yang ini gitu. Mentionnya yang vertikal. Jadi maksudnya kalau Abim ingin bilangnya horizontal line dot add widget third label, dia nggak akan berfungsi. Karena apa? Horizontal line itu sudah milik yang vertical line gitu. Sehingga lebih baik kita tambahkan di setiap layout itu elemen dulu. Ini saya tambahkan elemen ini, dan ini, kemudian ini, dan ini. Barulah saya gabung mereka. Itu lebih memudahkan aja sih. Oke? Nah, Kak, setelah kalian menambahkan ini, berarti di nah ini yang terakhir, yang sering banget banyak dilupakan, jangan lupa window-nya layout ini di set ke window atau ditambahkan ke main window atau widgetnya. Nah, habis itu apa? Kalian show deh my window.show kemudian app.exec. Boleh pakai ini ya, boleh enggak juga. Kalau generasi kelima itu enggak perlu pakai underscore, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau kalian run dia akan seperti ini. Nah, gitu. Oke? Nah, kalau kalian perhatikan di sini eh ini kan first label, first label, second label. Oke? Kalau kalian perhatikan dia rata kiri nih ya, teman-teman semua. Kemudian yang ini dia di horizontal. Kemudian saya letakkan rata tengah tadi, jadi agak di tengah-tengah begini. Kemudian saya tambahkan yang terakhir ini ke sini. Jadi ya dia ngepas banget di tengah. Nah, kalau kalian mau mengatur yang ini tepat di tengah-tengah boleh juga ya. Tinggal alignment-nya aja yang diatur ya. Di sini nih. Alignment sama dengan Q-align center. Nanti dia garis lurus. Cuman kemarin saya mencontohkan begini supaya kalian nanti main-main aja. Nah, kemudian yang ini buat styling aja teman-teman. Kita akan berbicara ini lebih lengkap di akhir nanti. Ada metode lain yang kita pakai. Oke, jadi itu dulu teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya ingin kalian lihat file ini. Kemudian silahkan kita istirahat 5 menit, 10 menit, 5 menit aja. Kemudian nanti kalian lanjutkan nugasnya ya. Saya sekaligus izin ke toilet ya. Nah, nanti kalau kalian stuck, kita kerjain bareng aja. Oke, itu dia. Kak, Ya. kayaknya kemarin kakak sempat nanya tentang yang kelas susulan itu belum jadi ya kak? Oh, yang mana? Oh, enggak. Udah jadi sebenarnya. Nah, cuman saya masih menanyakan, Bim. Kan kemarin itu ada Jerry ya di kelas susulan tuh. Bener nggak, Jer? Ya, Dia sering ikut banget di kelas susulan. Saya nggak tahu itu tanggal berapa kemarin. kemarin yang sama Wilbert, Bukan, bukan. Bukan sama Wilbert. yang minggu lalu. Bukan, minggu lalu mah Abim udah selesai itu. Minggu keberapa itu, Bim? Pokoknya seingat Kak itu Abim kan bilang, oh Kak tahu di hari Minggu itu Bim ya? Betul nggak? Kenapa? Kan kelas jadwalnya itu di hari Minggu. Kak bilangnya demikian kan? Iya. Iya itu kemarin tuh nggak dapat peserta Bim. Ya, dan Oh, minimal pesertanya itu kalau kelas susulan tuh ada 2 gitu. oh, Baru bisa diajuin kelasnya. Nah, kemarin hanya Abim yang konfirmasi gitu. Jadi hmm. kelasnya tidak jadi diadakan. Nah, habis itu lanjut di jam 8 malam itu kan jadwalnya harusnya Kak sudah setting. Oh ini nih jadwal kelasnya Abim nanti eh,
sama siapa ya yang kemarin tertinggal itu di kelas ini siapa aja. Kak lupa, intinya Abim yang respon. Oke, kita setting jadwalnya di jam 7 kali ya. Supaya nanti selesainya di 20.30 gitu. Nah, habis itu ada kelas yang lain lagi, Bim. Setelah itu, dan kelas itu kebetulan hampir semuanya ngerespon gitu. Ada satu orang yang enggak. Nah, di kelas Oh, Abim, aduh, berarti ini saya mikir gitu, oh nggak bisa diadakan. Minimal dua soalnya. Kalau di hari Minggu ya. Nah, kalau di weekday, hari Senin sampai Jumat, itu minimal 4 orang. Ya. Nah, makanya kemarin saya ngechat gitu ya, teman-teman, itu buat konfirmasi dulu. Kalian mau nggak kelasnya diadakan atau enggak gitu. Supaya ada pesertanya gitu. Karena itu oh, nanti nggak akan diterima. Ya, kalau nggak diterima nanti kan laporannya eh, nggak bisa, teman-teman. oke Kelasnya. tuh. Nah, cuman kemarin saya ingin mengikutkan Abim di kelas yang jam 20.30 itu. Cuman materinya beda, Bim. Ya, jadi dia dia nggak membahas tentang, tapi dia membahas modul 7 lesson terakhir, membuat aplikasi Rapier Test, aplikasi kesehatan gitu. Nah, Jerry mau ikut. Of Jerry mau course. ikut. Cuman saya larang karena aplikasi berbeda, lesnya berbeda. Takutnya nanti dia bingung tiba-tiba kok masuk sini gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau Oke, Kak. saya kelasnya tidak jadi saya adakan biasanya itu nggak ada peserta. Entah itu karena kesibukan atau sesuatu hal lain ya, saya juga tidak tahu. Tapi positif tingginya adalah mungkin tidak melihat WhatsApp gitu ya, karena sibuk atau tidak memegang HP siswanya. Saya skip, maksudnya skip itu ya skip kan, ya ada batasan tertentu juga Bim. Jerry, Wilbert, Mutia sama Ibnu. Kalau ada kelas tambahan itu kita minimal minimal banget sudah mengirimkan informasinya itu H-1 atau enggak H-10 jam. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ada orang lain yang ikut ke kelasnya, siswa lain maksudnya, ya, supaya apa? Mereka yang tertinggal juga kita ikutkan, kita ajarkan gitu, gitu. Ya, jadi kalau udah H-1 jam kemudian balas semua, saya tarik napas, udah nggak bisa itu ya. Kecuali apa ya? Nggak ada sih ya, nggak ada kecualinya teman-teman. Kecuali memang kita itu kayak udah misalnya nih Abim, Jerry, Wilbert, Ibnu, eh, Mutia, itu Kak ikutkan ke ekstra kelas. Nah, cuman hanya Abim yang konfirmasi dan Hamin 5 menit, 1 jam katakanlah, yang lainnya konfirmasi. Itu bisa, tapi harus laporan untuk penerimaan itu harus dikirim dulu, teman-teman. Nggak bisa nggak. Maksudnya gimana? Maksudnya saya sudah bilang bahwa Hamin 24 jamnya atau Hamin 10 jamnya, oh ini nih yang akan ikut. Meskipun konfirmasi orang-orang ini telat, gitu ya. Nah itu. Ya cuma nanti ditanya, loh kenapa ini nggak ikut? Gitu. Ya memang dia belum konfirmasi, tapi saya ikutkan. Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu loh. Oke, silakan teman-teman kita istirahat dulu ya 5 menit. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Silakan dilihat-lihat filenya kemudian nanti dilanjutkan ya. Jika teman-teman memutar eh, musik, teman-teman, jangan terlalu gede ya. Takutnya teman-teman yang lain terganggu gitu. Dan kalau saat kelas begini nggak boleh ya. Itu mutlak nggak boleh. Nah, kalau kalian open mic boleh, tapi asalkan jangan ribut aja sih. Maksudnya misalnya Semutiah eh, atau Wilbert gitu ya, open mic, tapi dia memperhatikan dan supaya nggak sering mute sama unmute mic gitu saat ditanya. Boleh kok, asalkan jangan ribut aja, ya. Oke, ayo boleh share screen teman-teman semua. Iya, saya hanya bisa bengong.
Silakan, Wilbert, Mutia, Abim, Ibnu, boleh share screen. Saya ingin melihat solusi kalian. Jokes. Mas, ke Windows saya bakal kelihatan. Sebentar. Coba di minimize, Minimize. ya. VS Code-nya di minimize. Minimize gimana? Ya, itu betul. Tekan yang itu. Ya, itu Bim. Ya, ya, betul. Enggak, kiri, kiri. Hmm? Bentar. Ada. Kok gini sih? Bentar. Yang ini. Iya, yang itu. Sudah. Ada nggak? Ada apa? Windows-nya. Windows-nya ada yang muncul nggak? Oh, belum di ini, belum di play. Bentar. Ini. Udah, Kelihatan Bim. gitu. Bisa? Udah. Udah sih yang pop up. Di kakak kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Oh, mungkin aku share-nya screen coba ya. Entire. Lut, kenapa warga Kona suka ke FC? Apa itu? Suka ke Nggak. FC itu maksudnya apa? Oh, KFC. Karena kalau yang suka Korea. Ya, udah di Bim. Coba ya. Hmm, Udah. Oke. Kenapa kalian aneh-aneh ya teman-teman ya? Saya Rasis, rasis, nigger, Allah, nigger. nigger, rasis. Jangan ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan dibuat part 2-nya gimana? Wilbert, Mutia, aman? Di-run dulu, dilihat dulu aplikasinya. Ini harus mengubahnya kayak gimana? Apa yang harus diubah? Coba, tergantung soalnya ya. Kak, Jangan diubah, kok punya aku nggak bisa di run, Kak? coba share screen, Will. Oh, oke. Oke, Tia. Aman, aman. Oh, ini Tia. Itu filenya udah Kak kirimin. Ini Kak kirimin lagi aja. Itu maksudnya dimodif menu, di copy aja. Jerry gimana, Jer? Copy aja kemudian paste dibuat file yang lain untuk memenuhi tugas yang lainnya. Nah, itu tuh. Masa nggak bisa cuma sekedar hello? Ini Kak nggak bisa, Kak. Coba, Will. Kita lihat. Wah, ini belum aktif nih. Bo, Kak remote dikit ya. Loh, kok nggak bisa dikontrol, Will? Hah? Kak nggak bisa kontrol nih. Bisa, tapi kok nggak bisa menekan tombol yang ini ya? Boleh saya boleh anotasi nggak, Will? Atau nggak anotasi aja deh? Oke, Kak. Dah. Oke. Boleh tekan tombol yang ini, Will? Tanda panah ke bawah ini nih. Tanda panah ke bawahnya. Command prompt. Nah, kemudian ketik Python. Enter. Oke, berarti belum terinstall. Wadadiu. Hmm. Kemarin, What's wrong with my... Oh, oh my God. Yeah. Oh yeah. bentar ya.
Oh yeah. Oh yeah. Not tulip, but it's magic. Oh yeah. Python. Berarti pipnya juga nggak ada nih. Oh. What happened? What happened? What happened? Oh my God. Wrong. Oh, that's it. The is hello world. Coba kita enable aja ya algo Python-nya. Where's that? Ini mau diapain ini? Laptopnya Wilbert lainnya nih. Hmm. Can we try it? Maybe line. Kalau mau bikin dua itu gimana? Line glory fix. Ini bentar, Coba Will masuk lagi Will. maybe. Kayaknya punya aku udah deh, Kak. Ini ada nih. Hah? Ini. Tapi kok yang satunya lagi belum ku install, Kak? Oh, ini berarti Wilbert install 2 berarti. Coba yang satunya itu window yang satunya tadi Will. Nah, itu bukan yang ini, yang satunya lagi. Nah, ini. Coba di drag file yang Kak kirim ke sini nih. Nomor 1 ini boleh dipencet. Di drag filenya ke sini nanti ya. Mungkin satu buat di sini. Ah, belum. Siapa ternyanyi yang itu? What's wrong? What's wrong, baby? What's wrong? Oh my God. Oke. Ada pertanyaan Abim? Mutia? Kak. Oh iya, Kak. Mhm. Pertemuan kali ini sampai sini ya, sampai ngeran aplikasinya atau mau ada tambahan materi lagi, Kak? Oh, bentar. Kalau nggak salah sih ada satu lagi. Wah, gimana? Itu terkait fungsi. Cuman Nambah kalau Abim satu. ada kegiatan, boleh nanti Kak kirim aja filenya. Ya, itu Terkait terkait fungsi. bukan fungsi sih, cuman submodul yang lainnya. Submodul yang lainnya Hmm, namanya ada namanya eh, queue message box. Kalau mau nambah Tapi tombol gimana ya, Kak? penggunaannya sama aja. Kenapa, Jar? How to add a button. Oh, gini.
buat aja elemen namanya dari button. Di sini aja my button equal to q push button. Tulisannya apa? Jerry. Nah, kemudian ditambahin di bagian sini, Jer. Line dot add widget my button. Nah, gitu. Coba dirun. Oke. Oke. Push button isn't defined. Dipanggil dulu berarti. Di paling atas panggil Q push button. Di sini. Ya, koma Q push button. Oke. Kita punya waktu tinggal 10 menit, teman-teman semua. Kak, mau nanya, Will? kalau mau bikin garis halu horizontal itu harus pakai line atau line doang bisa? Online, oh jangan sama. Kalau Enggak, aku penamaan, cuma pakai horizontal line. iya, Satu doang bisa. maksudnya itu ini Aku siapa? mau Ibnu Ibnu. ya? Hmm. Kok suaranya beda? Ah, apa yang Mirip Bima anjir. Ini bener boleh namanya nggak harus line. Boleh namanya Ibnu line boleh. Yang mana? jelas nih nilainya yang harus hak line, hak box layout. Oh, box layout. Sepertinya saya tidak menambahkan hal tersebut. Oh, ada. Oke teman-teman, boleh saya jelasin satu hal lagi? Nanti saya kirim filenya, kemudian kalian lanjutkan ya. Boleh stop share semuanya? Mami. Nah, kalau yang ini, bentar, bentar ya. Ya. Belum. Nah, kalau yang ini ada perintah namanya, ini beda modul aja sih ya, ini. Beda submodul aja ini. Nah, yang sekarang, yang part 2 itu, ada perintah ataupun ada submodul, namanya adalah Q radio button sama button group. Nah, kemudian ada juga dari GUI, itu bukan widgets, kita buat styling yang lain, bukan dari Qt ya. Dia darinya Qt GUI. Kita pakai QPoint. Nah, jadi untuk penggunaan radio group ini gimana? Radio button sama radio button group itu gimana? Jadi kalian definisikan kayak kontainer gitu teman-teman nanti. Jadi yang button group adalah kontainernya. Kalau radio button itu dia kayak saklar buttonnya, ya. Jadi kalian mungkin sering melihat ketika mungkin ada soal gitu ya, berapakah hasil dari atau janganlah siapakah penemu komputer pertama di dunia. Nah, misalnya namanya sepanjang layar gitu. Nggak mungkin kita pakai button di sini semuanya, teman-teman. Tapi di sini kita pakai kayak saklar gitu kan biasanya. Betul nggak? Nah, radio button itu membuat saklar ini. Nah, kemudian kalau button group ini penempatan mereka di dalam grup, ya. Nah, jadi gimana untuk membuat elemennya sama aja. Kita bilang radio button satu pakai Q radio button tulisannya apa. Kemudian radio button 2 tulisannya apa, radio button 3 tulisannya apa. Nah, kemudian yang perlu kita catat adalah ada perintah set check itu artinya adalah kalau kalian setting true, maka dia sudah tercentang atau sudah terisi. Kalau false begini berarti dia masih kosong. Artinya nanti saat kalian klik baru dia terisi. Gitu. Kayak checklist gitulah, ya. Jadi itu saya setting false semua. Nah, habis itu apa? Button group.
Nah, button group ini penambahan semua radio button ke dalam grup. Jadi button group dot add button radio 1, ID-nya tolong yang berbeda-beda ya. ID 1, 2, 3. Ini sebagai identitas saja. ID 1, 2, 3. Nah, kemudian ya kalian tambahkan apa yang ditambahkan. Apakah yang saya tambahkan itu adalah button group ataukah yang saya tambahkan itu adalah apa namanya? Radio button 1. Nah, jadi yang kita tambahkan teman-teman semua, ingat yang kita tambahkan itu adalah tetap elemennya, bukan grupnya. Oke? Jadi ini dia line.add elemen 1, alien radio 1, 2 sampai 3. Gitu teman-teman. Kemudian ada tombol klik juga boleh, kemudian ini. Oke? Nah, nanti kemudian kalian ini membuat fungsi biasa kalau ini. Nah, fungsi inilah yang apa namanya? Kita dapat menulis sesuatu di dalam apa ya? Di dalam radio group button group itu. Dengan perintah misalnya saya membuat fungsi namanya radio button check, title.setText ini teksnya, kemudian str radio group box check ID kosong. Nah, ini maksudnya apa? Check ID kosong ini ya belum dicentang yang apa-apa. Kemudian kita hubungkan fungsinya dengan tombolnya radio group button check, yang mana radio button check itu yang ini nanti. Mana dia? Radio button. Oh, sorry. Ini fungsinya buttonnya, sorry. Buttonnya adalah yang ini nih. Cek gitu. Oke. Habis itu app.exit. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti ini kalau kalian run, apa yang terjadi? Ada ini dia. Nah, jadi di sini dia untuk 1, 2, 3. Nah, ini false semua ya. Awalnya tadi false semua, teman-teman. Sorry. Kok 3-nya langsung tercentang? Sebentar. Kenapa ini langsung tercentang? Oh, dia teruk, sorry. Dia teruk ya. Ini kemarin buat contoh ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di situ ada tombol cek. Nah, ini nanti ketika kita tekan ini ada muncul tulisan selected button number 3. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian Q fontnya dipakai di mana? Q fontnya kita pakai ya dengan cara begini. Ini jenisnya, ini ukurannya. Silakan kalian perbesar, perkecil boleh. Kemudian Q application dan sebagainya. Penerapan Q font itu adalah kalian sebut mywindow.setFont. Ini perintahnya, kemudian jenis fontnya apa. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, habis itu kalau kalian run kodenya, ada yang bertanya, Kak, replaynya YouTube mana lagi tuh? Maksudnya gimana? Question one, siapa yang ternyanya? Gimana? Musang sedang berhaluh. Kan biasanya ada replaynya. Kok kan nggak ngerti? Kak, Kak nggak ngerti, Benu? Kenapa? Zoom-nya. Oh, video Zoom-nya. Hmm, Oh, saya belum share ya yang kemarin. jarang banget bisa. Oh, enggak, udah kok. Udah, aduh, oh iya, ya Tapi udah. linknya nggak ada. Di linknya nggak ada. Ya, linknya nggak dikirim. Oh, udah di YouTube, udah kok ada playlistnya malah. Oke, nanti ya. Hmm. Oke, nanti saya kirimkan. Oke, ini teman-teman ya, batas materi hari ini sampai di sini. Kita belum berbicara banyak tentang Qpon sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, Graduasi tanggal berapa? kenapa? Graduation. Graduation-nya 1 bulan lagi ya. Oh my Jadi God. nanti ada proyek terakhir yang akan kalian buat namanya aplikasi untuk mengecek kinerja jantung. Ya, itu yang akan kita buat terakhir. Oke, sampai di sini teman-teman materi untuk hari ini. Nah, sebelum saya menutupnya, saya ingin validasi ke kalian. Mungkin ke Wilbert dulu. Saya ingin bertanya, Will. Kita kan sudah tadi mempelajari Q application, Q widget, Q dan sebagainya menggunakan PyYQt. Kemudian kita sudah pelajari apa itu aplikasi berjendela. Untuk membuatnya kita menggunakan Q widget.
Kemudian ada beberapa widget khusus dari PyYQt untuk membuat tombol aplikasi itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, kakak ingin bertanya ke kalian semua sekarang, satu persatu mungkin ya, atau beberapa orang. Ini sebagai review saja. Apa perbedaan aplikasi berjendela dengan yang tidak berjendela? Jangan itu. Apa perbedaan antara widget dengan aplikasi itu sendiri di dalam modulnya? Ayo, siapa aja yang mau? Come Aku on, kak, guys. Silakan, silakan. Jadi kalau bedanya aplikasi sama widget itu, aplikasi itu dia kanvasnya. Kalau widget itu Oke, apa yang nanti ada di dalam aplikasinya atau di kanvasnya itu, yang bisa kita nice. interaksi. Bagus ya. Jadi betul sekali. Karena teman-teman meskipun sorry to say ya, saya sudah mengajar ini kan sampai akhir lah gitu ya. Ternyata masih ada yang belum paham apa itu widget sama apa itu aplikasinya. Saya belum tahu gitu. Nah, ada baiknya kalian sih validasi dan bertanya kalau mendapat keadaan seperti itu. Gitu ya. Jadi perbedaannya tadi betul teman-teman. Jadi aplikasinya itu kontainernya, wadahnya, kanvasnya. Widgetnya itu elemen-elemennya. Oke? Nah, Oh kedua, iya tuh. ya. Oke, silakan. Berarti widget itu termasuk tombol-tombol, kayak misalnya nanti ada gambar, ada saklar, itu termasuk kan? Atau Iya, itu termasuk. Jadi semuanya ibaratnya sih gini ya sebenarnya. Jadi ada wadah di dalam wadah gitu. Bentar ya, whiteboard. Jadi ibaratnya sebenarnya begini. Jadi, bentar. Nah, jadi kalian punya aplikasi sebagai wadah utamanya. Kemudian widget itu ibarat wadah juga. Nah, cuman di sini kita nggak bisa menempatkan elemen langsung ke aplikasinya gitu. Jadi harus di sini gitu. Ya, makanya widget tuh elemen kontrolnya lah gitu. Ya, yang mana elemen kontrolnya ini terdiri dari elemen-elemen kecil, push button, label dan lain sebagainya. Gitu, Bim. Ya, nah ini nanti kita tambahkan ke aplikasinya. Gitu. Ya, ya cuman nggak kelihatan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya stop. Oke, Bim, ada lagi yang mau divalidasi? Jerry, Musang Jember, Mutia, Wilbert, Abim, ada? Oke, kalau tidak ada, ya sepertinya saya cukup bertanyanya itu saja, teman-teman semua. Jadi, terima kasih ya untuk kehadiran kalian hari ini. Terima kasih Abim atas aktifnya. Otomatis selesai. Dan Kak Jerry, Farabi? terima kasih juga ya selalu ada di kelas. Jadi, tapi jangan terlalu ribut, itu saja sih keinginan kakak untuk semuanya. Ya, dan Wilbert, terima kasih. Ya, dan Mutia juga terima kasih. Dan Ibnu tadi terima kasih. Dan apresiasi lah buat kalian semua yang kalau hadir di sini dan ya setia mendengarkan saya gitu ya, ocehan saya. Oke, kedepannya kita akan coba membuat eh, akun apa namanya GitHub kita. Kita akan publish proyek-proyek yang sudah kalian kerjakan ke ya ibaratnya media sosialnya eh, seorang programmer gitu. Dan nanti di situ seseorang bisa melihat proyek apa saja yang sudah dibuat oleh Wilbert, Mutia, Abim, Jerry. Dan kita bisa saling follow. Iya. Oke? Oke, habis itu di minggu depannya barulah pengerjaan aplikasi kesehatannya. Ada 2 part kalau nggak salah, habis itu baru kelulusan. Oke? Seperti itu. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Dan saya harap ya kalian nanti coba dulu kerjakan tugasnya. Nanti saya kirimkan filenya ini ke WhatsApp. Sama nanti rekamannya saya tambahkan ke playlistnya. Dan saya minta maaf kalau terjadi sesuatu, ada penyampaian yang kurang tepat. Sehingga mungkin kalian ya sedikit tidak nyaman ataupun belum mengerti gitu ya. Oke, cukup dari saya dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Thank you, Kak.